الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa iyyakumullah, malam hari ini akan kita bahas satu masalah yang seandainya dia baik, maka akan baik hubungan di antara kaum muslimin dengan saudaranya sebagiannya. Bukan berarti kebaikan hubungan mereka adalah dengan mereka memahami hal tersebut saja. Karena sebagian dari kaum muslimin alhamdulillah ada yang tidak bersinggungan dengan masalah yang akan kita bahas sama sekali. Dan ini nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu masalah yang berkaitan dengan hutang piutang. Sering kita dengar hutang piutang. Apa itu hutang piutang? Untuk mengetahui tentang apa itu hutang piutang penting. Dengannya kita akan bisa lebih masuk untuk lebih lebar lagi membahasnya. Para ulama membahas tentang pengertian hutang piutang. Halaman pertama, pengertian hutang piutang. Tolong yang bawa pulpennya dicekel, diseret. Kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan, ditambahi. Ya, kalau ada yang keliru perlu distipo, begitu dan seterusnya. Itulah namanya ngaji. Para ulama mengatakan tentang definisi hutang piutang. Mereka katakan, apa itu hutang piutang? Daf'u malin, menyerahkan harta. Liman bagi orang yang tafi'u bihi, yang akan memanfaatkan harta tersebut. Saya ulang lagi, apa itu hutang piutang? Daf'u malin, nyerah nih bondo. Liman bagi orang yang tafi'u bihi, yang akan memanfaatkan harta tersebut. Ya, kita khususkan bagi orang yang akan memanfaatkan harta tersebut. Adapun menyerahkan harta kepada orang yang tidak akan bisa memanfaatkannya, boleh atau diperintahkan, Mas? Boleh atau diperintahkan? Mas, sampean menyerahkan harta kepada orang yang tidak akan memanfaatkannya, boleh atau diperintahkan? Oh, tidak boleh. Walaupun mereka adalah pemiliknya. Walaupun mereka adalah pemiliknya. Ini wong gendeng punya harta. Mosok wong gendeng punya harta? Ya apa sampean? Apalagi kemarin barusan ketika namanya di pinggir jalan, kehujanan tidak apa-apa, kepanasan tidak apa-apa, coblos aku. Ternyata rono sing nyoblos malih dadi Kang Sutrisno. Paham sampean? Gendeng ta? Apa beda di Sutrisno karo gendeng? Punya harta, punya. Kira-kira seandainya harta diserahkan kepadanya, apa yang terjadi? Hah? Pasti akan ia rusak. Bolehkah kita menyerahkan harta kepadanya? Atau yang kedua, anak yatim yang masih kecil, yang belum bisa belanja nih bandane dewi. Bolehkah kita memberikan harta kepada anak kecil? Tak wae ana 3 juta, kuwi engko digawa ning PlayStation. Nongkrong neng kono, nginep neng kono, lek mangan, lek gak diloloi, oh gak butuh mangan.
enjoy dengan gamenya. Bolehkah kita serahkan harta kepada mereka? Tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak yatim. Wabtalul yatama, ujilah anak yatim hatta idza balaghun nikah, sehingga ketika mereka sampai pada usia pernikahan. Fa in anastum minhum rusdan, apabila kalian dapatkan padanya rusdan, tanda-tanda kemampuan memanage harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, baru serahkan kepada mereka harta mereka. Pemilik harta tidak boleh memegang hartanya ketika mereka belum ahli untuk memanage harta tersebut. Apalagi apabila yang diberi adalah orang wong utangi arepe nyilih, berarti tak ane dhewe tak ane wong liya sing digawa orang lain. Saya ulang lagi, apa itu hutang piutang? Daf'u malin, nyerahne bondo. Liman kanggene wong sing yang tafi'u bihi, bakal ngalap manfaat bondo tersebut. Akan memanfaatkan harta tersebut. Dan di sini memberikan isyarat kepada kita, orang mukmin itu adalah orang yang open dengan bandani. Apa Mas? Open dengan bandani. Orang mukmin itu adalah orang yang begitu menjaga terhadap harta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan harta tersebut agar ia jaga. Kasus sebuah contoh sekarang. Dalam fikih Islam, apabila ada sebuah bejana, kecil tentunya gelas, kemudian kemasukan lalat. Mas, sunnah di dalam Islam, apabila air minum ternyata ya, ini kejatuhan lalat. Dan Anda perhatikan, lalat itu ketika jatuh pelek, dia nggak mau nyelam ke dalamnya, dia akan berenang. Dan ketika Anda perhatikan, dia nggak mau berenang dengan dua sayapnya. Kalau Anda belum tahu, besok silahkan perhatikan. Nabi bersabda, ia berenang dengan satu sayap. Yang sayap tersebut di dalamnya ada penyakit. Adapun sayap yang di dalamnya ada obat, maka dia jaga. Loh, obat dia jaga. Makhluk sing rupane laler, ngerti njogo barang sing penting. Kenapa? Karena memungkinkan sesuatu yang di situ ada obat, ia perlukan next time. Ya. Kata Rasulullah, bila lalat jatuh di air kalian, maka tenggelamkanlah. Apabila kira-kira dia teh agak hangat, Mas Andi, ya opo lalate? Wassalam ya, kata Rasulullah, setelah itu dibuang. Kejatuhan lalat, bangke Kang. Tapi dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, sehingga jatuh pada media air tak membuatnya najis. Kata Rasulullah, celupkan dia, tenggelamkan dia, lep-lepno, buang. Kemudian kata Rasulullah, minumlah. Apa? Segelas air. Kejatuhan lalat. Ya, namun tidak najis. Kata Rasulullah, minumlah. Segelas air niku bondo nopo harta? Duh, ditakoni kok do meneng ape? Yo bondo yo harta. Mergo awake dhewe ning Jawa jenenge bondo, karena kita orang Indonesia namanya harta. Kata Rasulullah, minum dia. Berarti seandainya dia steril dari bekas lalat, lebih berhak diminum. Sehingga walaupun segelas air adalah harta, kewajiban seorang mukmin adalah menjaganya. Karena Allah Ta'ala ciptakan harta, anugerahkan kepadanya agar menjadi fasilitas mengabdikan diri kepada Allah. Dan dengan ia menjaga harta tersebut adalah merupakan kesyukuran terhadap harta, dan dengannya akan mendatangkan harta yang semisalnya atau lebih sempurna. Sehingga menghargai harta yang Allah anugerahkan. Inilah tipe seorang mukmin. Inilah tipe seorang mukmin.
aja pakai bandane nyampar nyandung dikawai nang pinggir dalan sehingga wong liya rawani jempuk akhirnya tersia-siakan. Kalau Anda sudah tidak mau dan tidak membutuhkannya, maka memberikan sesuatu yang sisa dari kebutuhanmu itulah terpuji. Adapun kamu sudah tidak membutuhkan, kemudian tetap menahan sampai bosok baru tok oncale ning jaba disawang karo tanggamu sing keluwen, wallahi itu adalah sesuatu yang hina dan tercela bagi pelakunya. Wallahu taala a'lam. Kita ulang lagi. Daf'u malin, nyerahne bondo liman yantafi'u bihi, kang gini wong sing bakal manfaatne bondo niku wau, wa yaruddu badalahu, dan dia mengembalikan gantinya. Ingat, mengembalikan gantinya bukan mengembalikan harta tersebut. Dan ini yang membedakan antara hutang piutang dan pinjam meminjam. Apa bedanya Ustaz? Lek pinjam meminjam ya tok silih, tok manfaatne barangnya tok balekne neh barangnya. Itu namanya pinjam meminjam. Atau adapun hutang piutang, maka setelah kau manfaatkan habis, kamu berikan gantinya. Tapi kadang kita ini ndak iso beda nih antara nyilih duit karo nyilih ondo, ya. Kalau nyilih ondo kan orang dikerak-rakoti ondo nih. Adapun nyilih duit, bablas duitnya sesuk diganti nilainya. Ini bedanya antara pinjam meminjam dengan hutang piutang. Kita teruskan. Hukum dan dalil yang membolehkan hutang piutang. Adapun hukum hutang piutang, di situ saya tuliskan hukum orang yang berhutang adalah mubah. Adalah apa? Mubah. Ya. Artinya mubah itu boleh. Ya. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya adalah sunnah. Sebab ia termasuk orang yang memberikan pertolongan. Saya ulang lagi. Apa hukum hutang piutang? Mubah. Apa maknanya mubah? Boleh. Ya. Adapun orang yang menghutangi hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena dia termasuk kategorinya orang yang memberikan pertolongan kepada yang lain. Namun ingat, walaupun hukum hutang itu boleh, tapi janganlah kita ini berhutang kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Kenapa kok begitu? Kan katanya boleh. Ya, benar boleh. Kok Anda katakan bahwa jangan berhutang kecuali kondisi darurat? Ya. Kenapa demikian? Karena bahayanya hutang piutang itu sendiri. Di sana ada beberapa dalil yang menyatakan tentang bahayanya utang bagi mereka yang hidup dalam keadaan berhutang kemudian mati tidak meninggalkan sesuatu yang digunakan untuk nyaur. Kita lihat halaman yang kedua, poin D. Sama tak kon bukai cek gak ngantuk. Sebab penyakit wong kesel bar nyambut gawe, ya. Ini adalah ngantuk. Nek tangane tinggi ubah titik orang ngantuk insyaallah. Pemeneh senden ngono gawe. Jan tenan. Wis nawaitu berarti. D. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Nyuwun sewu nggih. Wong niku lek watake napa? Watake utang, ya ta? Tuku sabun ngono ya utang. Sabun tinggi atus niku lho. Odol tinggi sikatan niku lho. Ngono ya utang. Lah nyapa kok ngono? Duit sing dilungne saiki nggih mbayar sing deingi. Hidup apabila sudah terbangun di atas tipe mental utang tok gelontorono telung goni duit ya kira-kira bablas, ya. Sehingga bagaimana membina mental mereka
agar mereka tidak berhutang kecuali dalam kondisi terpaksa. Agar mereka mencukupkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari fasilitas. Ya, begitu dan seterusnya. Sungguh dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, sungguh baik seorang yang telah diberi petunjuk Islam itu, kemudian rezekinya kafafan. Apa itu kafafan? Pas-pas, tidak berlebih yang mengakibatkan ia sombong dan bakhil, tidak kurang dan sempit yang mengakibatkan dia hina dan rendah di hadapan yang lain. Tapi pas-pasan, arepe sarapan ya enek sing tinggi tuku sarapan, ya ta. Arepe rabi enek sing tinggi bayar mahare, ya. Arepe wayuh ya enek sing tinggi jonggole, ya ta. Ini pas-pasan. Wayah nyekolahne anak alhamdulillah ya enek sing ditungne, ya, begitu dan seterusnya. Wa qanna'ahullah, dan Allah beri anugerah qanaah kepadanya bima atahu, dengan apa yang Allah taala berikan. Ini rahasia kebahagiaan dalam hidup. Ya, diberi nikmat Islam dan iman, rezekinya pas-pasan, tidak berlebih sehingga membawa kepada kesombongan, tidak kurang sehingga mendorong kepada kehinaan, dan dianugerahi qanaah di dalam apapun yang Allah taala berikan. Angel ngeten iki carane. Ya, maka kita ulang lagi, mental itu harus dibangun sejak dini, dan qanaah terhadap apa yang Allah taala berikan ini adalah merupakan sebuah keharusan bagi mereka yang mendambakan kebahagiaan. Kemudian di sini dikatakan, dalam hadis dinyatakan bahaya mereka yang mati dalam keadaan masih memikul beban hutang. Ya, karenanya kita sampaikan jangan sampai berhutang kecuali dalam kondisi terpaksa. Kenapa? Di sini akan kita bacakan beberapa hadis yang di hadis-hadis tersebut menyatakan bagaimana bahayanya orang yang masih berhutang sementara tidak ada yang sesuatu yang digunakan untuk nyaur. Hadis pertama, an Abdullah bin Amr bin al-As, saking sahabat Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala panjenengani Rasulullah dawuh, yughfaru bakal kaapura lisyahidi kanggene wong sing mati syahid. Ya, kullu dzambin sedaya dosane illa kejaba ad-dainu utang. Ingat, orang yang mati syahid di jalan Allah semua dosanya lunas kecuali hutang piutang. Ya, kecuali hutang piutang. Kenapa begitu beratnya hutang piutang? Perlu diketahui, semua dosa dan kesalahan itu apabila ditelisik maka tidak keluar dari 3 kategori. Berapa kategori? 3 kategori. Kategori pertama, dosa dan kesalahan yang gak bakal diampuni oleh Allah. Apa yang pertama? Dosa dan kesalahan yang gak bakal diampuni oleh Allah, dan dia adalah dosa syirik. Selagi hamba belum bertobat dari syirik yang ia terjerembab ke dalamnya, maka ia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat tersebut adalah vonis final bahwa kesyirikan itu tidak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Keduanya adalah dosa dan kesalahan yang tidak bakal ditinggalkan. Apa yang kedua?
dosa dan kesalahan yang tidak bakal ditinggalkan. Apa maksudnya tidak bakal ditinggalkan? Akan diusut sehingga akan diberikan kepada mereka yang bersangkutan, dan dosa dan kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dan dia adalah semua dosa dan kesalahan yang berkaitan dengan hak sesama. Colong en jupuk, utang piutang sing drung disaur, cocote sing penggane tukang rasan-rasan, urung jaluk ngapura marang yang bersangkutan. Maka ini termasuk itu. Ya. Ya. Kemudian bogem yang dia daratkan kepada mereka yang tidak mendapatkannya. Sehingga jangan bangga ketika mampu memberikan cepnya sehingga lawan jatuh terkapar. Jangan bangga Anda. Di akhirat ada urusan yang harus Anda selesaikan. Di saat tersebut Anda tidak memiliki apa kecuali amal yang kau idam-idamkan pahalanya, atau dosa yang kau lari sejauh-jauhnya dan tidak ingin bertanggung jawab. Ingat, sebelum datangnya di hari ketika dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi, segera kembalikanlah sangkut paut hak saudaramu yang masih ada pada dirimu. Ya, karena memberikan sekarang itu lebih mudah daripada harus menunggu datangnya nanti. Daripada harus menunggu datangnya nanti. Sebab apa? Sebab walaupun sampean lek mati digawani lawang jati, tinggi tutup kuburane sampean, walaupun lawang jati ora dipangan rayap, sok sampean tangi kok kubur lawang jati ni ora tok gowo. Apa meneh kok duitmu? Ya, sebab Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, yukhsyarun suhufatan, menungso niku bakal dibangkit nih dalam keadaan khufatan, nyeker. Napa maksudnya nyeker? Rasandalan. Apa meneh kok bane pajero ora digawa. Wong sandal ora digawa. Apa meneh kok bane? Pajero niku napa? Patas njaba jero. Ya, nggak dibawa. Orotan dalam keadaan udo. Apa maknanya udo? Ora klamben. Lung klambir atau gowo. Apa meneh vilamu? Apa meneh apartemenmu sing pating telecek? Paling sing tok turune ya sak poncot. Bareng ngono sak poncot kejuga ning spring bed, kira-kira turune neng gelaran. Begitu dan seterusnya. Ya, kita nggak akan bawa harta itu. Ya, apa itu ndak oleh sugih lah ngono. Saya ngomong gak oleh sugih kilo ya sopo. Sugih sampean. Osman lo bandane sampai saiki ceono. Ya, demikian. Ketika Allah Ta'ala memberikan harta tersebut pada seorang mukmin, maka dia adalah sebaik-baik harta. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya harta itu Allah Ta'ala bagi kepada 4 kategori manusia. Berapa kategori? 4 kategori manusia. Pertamanya adalah orang yang diberi harta dan ilmu. Diberi apa? Harta dan ilmu. Dengan hartanya ia sambung kekerabatannya. Dulure ponakane mbak yune mbok dene nyoh. Sebab orang nyambung dengan harta lebih luas daripada nyambung dengan lainnya. Betul apa tidak salah? Dan dia mengamalkan ilmunya. Dan ia mengenali hak Allah Ta'ala dalam harta tersebut. Dan hak saudaranya. Kata Rasulullah, manusia tipe ini adalah yang terbaiknya. The bestnya. Bukan hanya the better, tapi the bestnya. Yang terbaiknya. Kemudian tipe kedua kata Rasulullah, orang yang diberi ilmu namun tidak diberi harta. Orang diberi ilmu namun tidak diberi harta. Dia berkata dalam hati dan niatnya, seandainya aku diberi seperti yang Allah berikan kepadanya, pasti aku akan berbuat seperti yang dia
berbuat. Kata Rasulullah, dua orang ini dalam pahala sim-sim. Apa itu sim-sim? Sama. Tapi ingat, orang yang mengamalkannya, yang memiliki harta tentunya lebih sempurna. Ya. Kemudian kategori ketiga adalah orang yang diberi anugerah harta namun tidak diberi anugerah ilmu, sehingga ia membabi buta dengan hartanya, sehingga jenenge molimo renek sing urung tau ditiliki, kabeh tau ditiliki. Ya, begitu dan seterusnya. Dan dia akan sombong dengan hartanya, dan dia akan memutuskan hubungan kekerabatan dengan hartanya, dan dia sama sekali tidak mengenali hak Allah Ta'ala dalam hartanya. Kenapa? Wong ilmu niran duwe, sehingga ini mumpung saurungi dadi wong sugih tenanan, ayo kek menuntut ilmu. Engko lek diparingi sugih, ngerti piye carane nggunakne bondo. Orang seperti ini adalah orang yang terjeleknya. Orang yang terjeleknya. Ya. Kemudian tipe yang terakhir adalah tipe keempat. Kata Rasulullah, bondo ya ora duwe, ilmu ya bangga bodoh. Kata Rasulullah, adapun yang keempat, tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, sehingga pikirannya angen-angene lek aku duwe bondo kaya kae tenan tak rentengi rolas genep rondo kabeh apa piye ngono. Maka kata Rasulullah SAW, maka keduanya di dalam dosa sama. Keduanya dalam dosa sama. Kita kembali kepada hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan semua dosa akan diampuni bagi orang yang mati di jalan Allah kecuali hutang piutang. Hutang piutang harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Lah awake dhewe sing dijonggolne apa? Mati syahid. Alah, kok mati syahid? Awan bengi. Esuk sore penggaene sing dipikirne bondo kok jarene arepe mati syahid. Ya, orang yang mati syahid saja dosanya terampuni kecuali utang. Nah, terus bagaimana dengan kita? Lebih-lebih lagi apabila utangnya ora mek guru sak cengel. Ora mek guru sak cengel, tapi sak dedek sak pengawe. Menungsane kita ora. Maka kita ulang lagi, berhati-hatilah dengan hutang. Jangan bermudah-mudah ria dengan hutang. Kita teruskan. Kemudian kategori yang ketiga dari dosa dan kesalahan tersebut, yang pertama apa tadi? Yang nggak bakal diampuni. Yang kedua, nggak bakal dibiarkan, tapi akan diusut sampai pun hari kiamat. Yang ketiganya adalah dosa dan kesalahan yang mungkin diampuni oleh Allah. Apa itu? Semua dosa dan kesalahan kategorinya di bawah syirik dan tidak ada sangkut dan pautnya dengan sesama. Wallahu ta'ala alam. Dalil kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ono sapa Rasulullah iku yukta dipun tekaaken birrajuli kelawan seseorang al mutawafa sing sampun wafat. Alaihi ing atase tiyang kala wau adainu jek duwe tanggungan utang. Fayas'al mongko Rasulullah SAW tanglet hal ana ta taraka dheweke ninggalne lidainihi kanggene utange min qadain saking bondo sing dingge nyaur. Wong niku lek utange sangke akehe biasane kondang napa kesuwur. Aja cedhek-cedhek diutangi kok. Aku ki ora kok maca. Ning beginilah kenyataannya. Ya. Kita ulang lagi. Nabi bersabda kepada ia yang mati dalam keadaan masih menanggung hutang, hal taraka lidainihi min qadain, apakah ia tinggalkan ya harta untuk menebus
hutangnya, melunasi hutangnya, ya. Fa in mongko ing yen to huditsa dipun khabari annahu sak temene dheweke taraka wafaan ninggalne bondo dinggo nyaur sallallahu alaihi Rasulullah kersanya lati. Jadi apabila ia tinggalkan harta untuk membayar, maka Rasulullah mau menyolati. Wa illa le ora qala Rasulullah dawuh sallu salatono ala sahibikum balamu. Sengaja tak garis ben sampean maca bolak-balik. Sengaja tak garis biar memudahkan jenengan, sing penting kinti to. Ben aja aku gampang utang. Karena maaf, sebagian orang ada semboyan yang selalu ia pegang. Apa katanya? Aku lho randi utang orang semangat nyambut gawe. Kita ya padha ta kita. Ini musibah ini. Ya, ini salah ini, asumsi yang salah. Bahkan lebih parah lagi, ada yang mengatakan begini. Lek ra ngene carane ora bakal duwe. Padha ya, Mbak No. Lah nyatune gurune padha. Potongane setan ngalor ngidul ngetan ngulon, sing diomongne ya padha. Ya. Sampean lek ra kredit ora bakal duwe. Wis ta ora apa-apa. Kredit. Wong jarene ustad lho le. Lho, jarene ustad jarene. Kredit sing model ya apa sing oleh iku? Ya. Maka ketika mengatakan kredit itu boleh, jangan sampai titik di situ, harus diterangkan kategorinya. Adapun kredit pada mitranya adalah bangkrut. Bangkrut itu ya tidak akan mungkin dikatakan boleh karena dia adalah ribanyel. Karena dia adalah apa? Ribanyel. Sehingga jangan sampai ada istilah lek rang ini randuwe. Perlu diketahui jenengin duwe niku mboten wajib. Duwe niku wajib mboten? Punya itu wajib ndak? Tapi yang wajib bagi kita adalah meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Dan tidak ada keharaman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala yang lebih bahaya setelah syirik kecuali riba. Karena apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengibarkan bendera dan menabuh genderang perang bagi mereka yang bermuamalah dengan riba. Sehingga ini aja sampai ya dia mengatakan dengan lisannya lek rangene ora duwe. Duwe ini ora wajib. Ya. Tapi yang wajib adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan keduanya menyepakati atas kesahihannya. Kita ulang lagi. Berdasarkan hadis ini menyatakan tentang bahayanya utang. Sampai-sampai bahayanya utang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun boten kersa nyolati dumateng tiang sing mati dalam keadaan masih punya hutang. Dan diberi faedah kepada kita. Orang yang ditokohkan di dalam masyarakat, mereka dianjurkan untuk tidak nyolati kepada mereka yang kesuwur penggaene ngalor ngidul utang ke orang duwe jonggol tinggo nyaur dan tidak ada niatan dan iktikad baik dari orang tersebut. Tidak ada apa? Niatan dan iktikad baik dari orang tersebut. Maka boleh kita tidak mau menyolati. Wallahu ta'ala alam. Tapi ingat, siapa yang boleh tidak nyolati? Orang-orang yang mereka adalah tokoh. Adapun duduk tokoh, pemokuiran nyolati, orane wong gampreng sampean, maka mereka tetap dianjurkan untuk menyolati. Karena maksud dan tujuannya adalah hajrul asi, menghajar orang yang berbuat maksiat dan menjauhkan umat dari perbuatan yang sama. Dalil keberapa sekarang? Dalil ketiga.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, tufiya rajulun, ada seorang yang meninggal dunia. Faghasalnahu, mongko kita ngedusi tiang kolowau, wahanatnahu, dan kami luluri dengan minyak wangi. Summa sak banjure ataina, kita teko Rasulullah, kita sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi, supayane Rasulullah nyolati tiang kala wow. Jadi setelah dimandikan, setelah dikafani, dibawa kepada Rasulullah. Inilah para sahabat. Mereka memberitakan Rasulullah ketika sudah selesai, sehingga Rasulullah tinggal nyolati. Kenapa? Karena sudah ada rukem di antara mereka, rukun kematian. Ya bahasanya ya ora rukem ngono to. Ya. Fa khotta ini di situ kurang ya, kurang nun. Fa khotta mongko Rasulullah melangkah, khotta ini rong langkah. Rasulullah melangkah 2 langkah. Apa tujuannya? Mendekati jenazah tersebut, ingin mensalati. Summa sak banjure qala Rasulullah sallallahu dawuh, sajaane kok mamang. Kemudian Rasulullah bertanya, hal ono to ale ing atase mayit iki dainun utang? Boleh bagi kita apabila sanksi yang bersangkutan untuk bertanya kondisi si jenazah. Termasuk di antara yang dipertanyakan adalah apakah dia masih punya hutang. Ya. Fakulna mongko kita matur na'am nggih duh Rasulullah, dinaroni 2 dinar. 1 dinar adalah 2/4 gram. Berarti 2 dinar berapa? 4,5 gram. Wis kira-kira ngono kuwi lah. Pak Mahmud, Mas Mahmud, sak gram piro Mas Andi? Nah Afnan. Masa panggah 500, sekarang Masya Allah take over loh. 800 sekarang, Masya Allah. Ya, sing mas-masane akeh, swidak kilo dan seterusnya. Lah jenengan lek diceluk emas to ya karo bojomu. Ya, berbahagialah. Ngajimu sangat bejaji, ajimu sangat bejaji. Wong sak grame 800 wae. Berarti 800 dikalikan 4,5. Berapa? Coba yang biasa ngitung. Berapa? 3,6. Itu tadi kita ulang lagi. 4/4 dikalikan 2 berarti berapa? 8,5 kan? Satu dinarnya 4/4. Kalau 2 dinar berarti 8,5. Berapa 8,5 kali 800? Berapa? Berapa juta? 6.800.000. Taruhlah 7 juta. Si mayit tersebut punya utang berapa? 7 juta. Zaman now aja ngomong 7 juta loh, 7.000 juta lho rene regane. 7 juta ora kene. Dingging rayan Vario ora kene. Tapi nggih nglamar Mbak Varia ya kene lah. Ya. Kita ulang lagi. Kata mereka, wahai Rasulullah, dia punya utang. Berapa utangnya? 2 dinar. Berapa 2 dinar tersebut? 4,5 gram. Kira-kira karena emas harganya lagi melejit, berarti dia adalah berapa tadi? Sekitar 7 jutaan. Qal Rasulullah SAW dawuh, sallu ala sahibikum. Dulurmu sholatono. Utangi mek pinten Kang? 7 juta. Apa meneh lek sampai utangi M. Walaupun dia adalah Mas Mister, utangi M. Maka ini adalah lebih berbahaya. Utang mek 7 jutai. Dawuh Rasulullah SAW, kono kancamu sholat
mboten kersa Rasulullah nyolati. Padahal nyuwun sewu, salatnya Rasulullah atas yang bersangkutan adalah syafaat beliau. Ya, adalah syafaat beliau. Sehingga betapa hinanya si mayit yang Rasulullah SAW saja ndak kersa nyolati. Ya, kita teruskan. Faqala Abu Qatadah, maka Abu Qatadah mengatakan, ketika saudaranya tidak disolati oleh Rasulullah, ya, dan sebabnya adalah karena adanya hutang yang apabila hutang tersebut lunas pasti Rasulullah akan mensolatinya. Faqala Abu Qatadah, mengko Abu Qatadah dawuh, ya Rasul matur ya Rasulullah, du Rasulullah, dinaroni alayya, 2 dinar tanggungan kula. Di sini beri faedah kepada kita. Kalau kita tahu iktikad saudara kita bukan iktikad yang jelek, memang dia sudah berusaha untuk nyaur utang, ning mergo lengone ora enek, banyune wis ora enek, apa meneh kok duwite, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Apa itu? Menjamin, melunasi hutang saudara kita. Karena dengannya maka sungguh kita telah membebaskan saudara kita dari petaka di akhirat sebelum petaka di dunia sebelum petaka di akhirat. Karena kita telah membebaskan saudara kita dari petaka di dunia yang mengakibatkan petaka di akhirat. Wallah, pasti Allah Ta'ala akan bebaskan Anda dari petaka di akhirat. Bukankah petaka di dunia karena mek guru sakmono rita ning lek ra disaur ning akhirate bahaya, dan Anda menyaurkan berarti Anda bebaskan dia. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis bahwasanya man nafasa'an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu alaihi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan, barang siapa yang menguraikan petaka yang sedang menghimpit seorang mukmin di dunia, pastilah Allah akan membebaskan dia dari petaka di akhirat. Ya, demikian. Faqala Rasulullah SAW, mengko Rasulullah SAW dawuh, huma alaika, yo 2 dinar tanggunganmu. Artinya dengan ketika ada seorang yang siap untuk membayarkan untuk jenazah, maka otomatis tanggungan jenazah sudah terlunasi dan berpindah tanggungan tersebut kepada dia yang siap menanggungnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan huma alaika, yo 2 dinar itu telah menjadi tanggunganmu. Hakul gharimi, haknya yang memiliki piutang, wa bari al mayyitu, lan bebas si mayit. Qal matur sapa Abu Qatadah, na'am, nggih Rasulullah. Fasalla mongko Rasulullah SAW nyolati alaihi ing atase mayit kala wau, summa sak banjuri laqiyahu minal ghad. Besoknya Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah. Faqala mongko Rasulullah SAW dawuh, ma fa'alat dinarani, hi Abu Qatadah, piye beritane 2 dinar. Padahal matine dek wingi. Faqala mongko matur sapa Abu Qatadah, ya Rasulullah, du Rasulullah, innama mata amsi. Kan matinya baru kemarin wahai Rasulullah, dan mungkin Abu Qatadah cik repot diurung sempat nyaurne utang. Ya. Suma kemudian laqiyahu minal ghad, Rasulullah ketemu Abu Qatadah benjingi malih. Berarti baru sesuk napa? Sok ben. Ya. Faqala mongko Rasulullah SAW dawuh malih, ma fa'alat dinarani, piye 2 dinar wis disaurne. Bolehnya seorang ketika nagih hutang ngerejek. Napa niku ngerejek? Saiki takoni, sesuk takoni, sok ben takoni, sok ben takoni. Bahkan zaman dahulu ketika orang itu nagih hutang adalah ngalor ditutne, ngidul ditutne, neng warung ditutne, arep neng WC ditunggu neng jabane. Begitulah caranya menagih hutang. Arep bayar utang kok diompete ketok kandel, utangmu cek akeh lho. Isin.
La ilaha illallah. Karena maaf, memang sebagian dari tipe manusia lek radi ngono ora bakalnya nyaur. Kita terusaken. Qal, ya, Abu Qatadah dawuh, faqala ya Rasulullah qad qadaituhuma, sampun kula sahur, sudah saya bereskan wahai Nabi. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, al-ana, saiki baridat adem, alaihi ingatasi si mayit, jilduhu kulite. Kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa si mayit sekali dia masih punya hutang, kulitnya panas, sehingga apabila sudah dibayarkan darinya kulitnya adem. Inilah bahayanya hutang, ya. Wallahu ta'ala alam. Bahwa Rasulullah SAW tidak kersa nyolati dumateng tiang ingkang mati dalam keadaan punya hutang, dan tidak ada sesuatu yang digunakan untuk nyaur, sementara utangnya, doanya Rasulullah, salatnya Rasulullah adalah syafaat yang paling bermanfaat setelah rahmat Allah Ta'ala. Terakhir dalam masalah ini kita baca, wa an Abdullah bin Umar, lan saking sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qal, panjenenganipun dawuh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ono utawi Rasulullah, yaqulu panjenenganipun dawuh ing dalem dongaipun, Allahumma duh Allah, inni sak temene kawula a'udzubika min ghalabati daini, nyuwun kebaureksa dumateng panjenengan min ghalabati daini, saking kabelenggu utang. Tolong zikir ini dihafalkan, tolong doa ini dihafalkan. Rasulullah SAW saja memohon kepada Allah akan hal tersebut, maka patut kiranya bagi semua kita untuk mengamalkannya. Allahumma do Allah, inni sak temene kawula a'udzubika, nyuwun perlindungan dumateng panjenengan, min ghalabati daini, saking kabelenggu utang, wa ghalabatil aduwi, lan terkalahkan oleh musuh, wa syamatatil a'da, lan dihinakan oleh musuh. Wallah, kebutuhan kita seluruh kaum muslimin terhadap doa ini adalah sangat, sehingga Allah Ta'ala akan memuliakan kaum muslimin dan mengembalikan mereka kepada citranya setelah mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu an-Nasa'i, hadis menika dipun riwayataken dening Imam Nasa'i, wa sahahul Hakim, lan hadis menika dipun sahaken dening Imam Hakim. Inilah Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terlilit hutang, dan ini menunjukkan tentang bahayanya hutang, karena tidak mungkin Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala darinya kecuali bahayanya hal tersebut. Kita salat atau azan isya dahulu, silahkan, kemudian kita teruskan setelah azan. Akan sudah kita bahas tentang bolehnya orang itu berhutang. Sudah kita bahas tentang walaupun boleh, namun seyogyanya kita tidak bermudah-mudah dalam berhutang, dan jangan sampai kita berhutang kecuali dalam keadaan terpaksa, karena apa yang telah kita baca dari dalil-dalil yang menyatakan tentang bahayanya hutang. Namun agar jangan sampai kita dibilang sepihak, kita juga harus bahas tentang keutamaan orang yang menghutangi. Kembali kepada halaman pertama, keutamaan memberikan pinjaman. Keutamaan memberikan pinjaman. Ada beberapa hadis yang saya tuliskan. Pertamanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah SAW sampun paring dawuh, man sapane wonge nafasa sing ngudari an mukminin saking wong mukmin, kurbatan saking derita, saking petaka, min kurabid dunya saking petaka-petaka di dunia, nafasallah yakti Allah Ta'ala bakal ngudari anhu saking piyambake kurbatan petaka, min kurabi yaumil qiyamah, dari petaka-petaka di akhirat. Karena maaf, sebagian saudara kita dengan apa yang dia butuhkan
berupa hutang yang kita berikan, dengannya menguraikan kesedihan, dengannya mengeluarkan dia dan membebaskan dari derita yang ia alami. Betul atau tidak salah? Betul. Apabila Anda dengan memberikan hutang kepadanya seperti itu, maka engkau akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah, kau akan dibebaskan dari petaka di akhirat. Waman yassara ala mu'sirin, sebagian saudara kita ketika berhutang tidaklah ia berhutang kecuali memang sulit. Ning urung sampai pada kategori petaka. Waman lan sapane wong yassara sing memberikan kemudahan ala mu'sirin ing atase wong sing dalam keadaan sulit. Yassarallahu, yakti Allah Ta'ala paring kemudahan alai ngatasi dheweke fid dunya ning dunya wal akhirah dan di akhirat. Ya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib dan cacat seorang mukmin, fid dunya satarahullah, niscaya Allah Ta'ala akan menutupi aib dan cacatnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan ini betapa imbalan itu sebanding dengan dan cocok dengan amalan. Memberi kebebasan dibebaskan, memberi kemudahan dimudahkan, menutupi ditutupi. Sebaliknya ngudal ganti diudal. Bahkan para ulama mengatakan ada sebuah riwayat kisah. Dulu ada orang yang Masya Allah, goleki cacate kualat sampean. Namun ketika cocotnya berani mencacat saudaranya, la ilaha illallah, maka cacatnya tidak kunjung habis disebutkan, diungkapkan, dijelek-jelekan, begitu dan seterusnya. Demikian juga sebaliknya, ada seorang yang nyuwun sewu, eleke umpama diamekne kurang, umpama digolekne, artinya dia berlumuran kesalahan, berlumuran kejelekan, tidak ada habisnya. Namun karena ia menahan diri dari untuk membuat atau menyampaikan kejelekan saudaranya, sehingga Allah Ta'ala menutupi dia, sehingga nyaris tak kelihatan dosa dan kesalahannya. Subhanallah. Inilah imbalan dari Allah, adalah setimpal dengan perbuatan kita masing-masing. Dalil ini menyatakan dianjurkannya memberikan hutang piutang atau hutangan kepada saudara kita, karena maaf sebagian dari saudara kita ketika mereka berhutang, saat mereka berhutang, tidaklah mereka berhutang di antara mereka kecuali memang benar-benar itu sedang terhimpit dengan musibah, sehingga ketika Anda memberikan hutang, maka ia akan terbebas dari musibah tersebut. Atau di antara mereka ada yang mengalami kesulitan, sehingga ketika Anda memberikan piutang kepadanya, memberikan hutang kepadanya, maka ia akan terbebas dari kesulitan yang dia alami. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dalil pertama. Dalil kedua, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, lan saking sahabat Abdullah bin Mas'ud al-Huzali radhiyallahu ta'ala anhu, qol panjenenganipun dawuh, qala Rasulullah sallam, qal anna wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam qala panjenenganipun dawuh, mamin muslimin, ora ana wong muslim yukridu musliman sing ngutangi wong muslim liyane kordon ing piutang marrataini ping pindho, illa kejaba kana ana ngutangi ping pindho kasodaqatihi, bukan sodaqatiha ya di situ, kecuali apabila yang dipinjami adalah si ukhti. Kasodaqatihi, seperti bersedekah kepadanya, marratan, satu kali. Jadi ngutangi ping pindho ganjarane padha karo sedekah ping pisan. Subhanallah. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak bertepi diberikan kepada hambanya. Walaupun mereka mendapatkan
kembali uang yang telah ia berikan, namun ia mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Rawahu Ibnu Majah, hadis menika dipun riwayataken dening Al Imam Ibnu Majah. Saiki kok saiki utang, sesuk utang, aja merengut sampean, senengo apa meneh lek dheweke ketika utang wayah nyaur ya bares. Wayah nyaur ya bares. Bahkan saurunge datang waktunya ia sudah siapkan. Ia sudah siapkan. Orang semacam ini adalah merupakan ladang kebaikan bagi Anda dan kesempatan amal saleh. Ya. Sehingga ini aja rumangsa sampean ki diplekutu, "Woe bolak-balik apa enggak hutang aku ta?" Wacana niki ping bolak-balik tak garis ki lho. Cek sampean ngerti, lek enek dulurmu kok utang yang sampean, berarti dia memberi kesempatan amal baik. Angel tuh wong disangka panggah duwe iki walaupun asline ngono sampean koret-koret nih. Penak to? Angel to nggih disangka wong panggah duwe niki angel. Ya. Asline ngono yo renek. Ya, tapi dia lambine dipercaya. Sik ya sesuk ae nyapa tak golekne utangan. Ning sampean ya kudu bares bab iki ngono mergo aku ngono ndadak utang. Ora usah ndadak omong lek ngono kuwi. Disangka wong duwe seneng sampean. Walaupun kenyataannya ndadak golek. Kita terusaken. Yang ketiga, An Anas bin Malik radhiyallahu taala an, saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala panjenenganipun dawuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paling dawuh. Ra'aitu aku ningali lailatan ing sawijine wengi usriyabi sing aku diisrane. Jadi malam Isra. Ala babil jannati ning ndure pintune swarga maktuban katulis as-sadaqatu utawi sedekah iku bi asyrim amsaliha ganjarane tikel ping 10 wal qardulan utang piutang utawi ngutangi bisa maniata asyara ganjarane tikel ping 18. Pak Afnan 10 kalau 18 ya akeh endi ta? Akeh endi? Akeh 18 nggih. Kan dhisik jenenge 18 luwih akeh timbang 10. Ya. Jadi kita ulang lagi, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika aku Isra, kulihat di pintu surga tertulis di sana apa yang tertulis? Ganjarane sedekah dilipat gandakan 10 kali, anapun ganjarane ngutangi dilipat gandakan ping 18. Sampean bingung ora? Apa gak kuali iki? Ya, perhatikan. Ya. Demikian. Fakultu monggo aku matur, ya Jibril, he Jibril, ma balul qardi, piye critane kok ngutangi iku afdhalul luweh utama minas sedekah ketinimbang sedekah. Lah wong ngutangi duwite balik, lah sedekah duwite bablas. Ning nyuwun sewu nggih, sebagian lek wis kadung ngutangi ora mungkin kejaba dikongkon bablas. Lah nyapa sing ngutang dipersor nek lengane apa meneh duwite. Ya? Kita teruskan. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, kenapa kok sampai demikian luar biasanya ngutangi? Di mana tertulis di sana ngutangi pahalanya berapa? 18 kali lipat, adapun sedekah hanya 10 kali lipat." Qal Jibril paring dawuh, li anna sa'ila sebab wong sing njaluk sedekah yasalu kadang dheweke njaluk wa indahu bandane ning omah tumbuk undung akeh apa kathah ngoten niku. Jajal delan sing penggawe ning perapatan. Penggaene mlaku tunuk-tunuk njolak njaluk dan seterusnya. Tok tutne ning negarane kira-kira bandane tumbuk undung. Ya, tapi tidak setiap orang yang minta begitu ya.
Artinya sejak zaman dahulu model wong ngene iki ya wis enek. Model siapa? Orang yang meminta-minta ternyata dia menumpuk harta. Sehingga Jibril mengatakan sebab wong sing jaluk kadang dheweke ya jek doyan jaluk sementara bandane tumpuk undung. Wal mustakrid anapun wong sing utang la yastakridu dheweke ora utang illa kejaba lihajatin krana anane kebutuhan. Sampeyan paham nggih akhire? Kenapa orang yang berhutang atau memberikan pinjaman kepada orang yang berhutang pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang memberikan sedekah? Jawabannya adalah bahwasanya orang yang pinjam tidaklah pinjam kecuali butuh, adapun yang sedekah tidaklah ia sedekah. Kadang yang diberi sedekah tidak tepat guna dan sasaran karena dia masih punya harta yang banyak, bukan termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Wallahu ta'ala alam. Dikatakan di sini rawahu Ibnu Majah, dipun riwayataken dening Imam Ibnu Majah fi Zawaid ing dalam Az-Zawaid fi isnadi Khalid ibni Yazid dha'afahu Ahmad. Namun maaf, hadis ini adalah hadis yang didhaifkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Ma'in dan didhaifkan oleh Imam Yahya bin Ma'in wa Abu Dawud dan didhaifkan oleh Imam Abu Dawud wa Nasa'i dan didhaifkan juga oleh Imam Nasa'i wa Abu Zur'ah dan didhaifkan juga oleh Imam Abu Zur'ah wa Daruqutni dan didhaifkan juga oleh Imam Ad-Daruqutni. Lalu di sana dinyatakan la yastakridu illa min hajah li'annal qardu wajibul ada fala yakhtaru hu ahadun illa bihajah. Perhatikan, li'annal qardu karena jenenge utang wajibul ada wajib nyaur fala yakhtaru ahadun illa bihajatin, tidaklah orang memilih berhutang kecuali karena memang adanya kebutuhan. Kalau Syekh Albani, berkata Syekh Albani, dhaifun jiddan, hadis ini sangat dhaif. Masalah, bolehkah kita berdalil dengan hadis yang dhaif? Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya berdalil dengan hadis yang dhaif. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh namun dengan syarat. Kita kembali kepada orang yang membolehkan dengan syarat. Karenanya saya sampaikan di sini hadis dhaif ini. Syaratnya apa? Pertamanya, dhaifnya tidak terlalu. Ya, alla yakuna dha'fu syadidan. Kemudian syarat yang kedua, bahwa hadis yang dhaif tersebut tidak menambahkan amalan dari amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis sahih. Tidak ada tambahan berita dalam hadis dhaif kecuali penambahan dari sisi pahala yang berlipat atau ancaman dosa yang lebih besar. Sehingga hadis dhaif itu tidak memberikan tambahan kecuali semangat yang lebih dalam untuk beramal soleh yang sudah disebutkan di dalam hadis sahih. Ini syarat yang kedua, dan ini memenuhi syarat itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh meyakini adanya hadis tersebut dari Rasulullah. Saya ingin bertanya, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala sedekah minimal tuh ya 10 kali. Apa ada maksimalnya? Tidak ada. Sampai 700 kali, sampai lipatan tak terhingga omega. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pahala menghutangi karena kita berharap untuk mendapatkan pahala tersebut lipat ganda 18 kali, boleh apa enggak Allah memberikan 18 kali lipat? Bukankah anugerah Allah itu tak terhingga? Bukankah kita boleh berharap lebih dari apa yang disebutkan di dalam dalil-dalil sahih pun, walaupun tidak ada dalil yang dhaif yang berbicara tentang itu? Apalagi apabila di sana ada hadis yang dhaif
walaupun dhaif, namun dhaifnya tidak terlalu, yang menyebutkan tentang pahala tersebut dengan syarat tidak ada tambahan amaliyah dari apa yang disebutkan di dalam hadis sahih. Dan dengannya, karenanya kita sampaikan hadis ini di dalam masalah ini. Kita teruskan. Yang terakhir dalam masalah ini, an Alqamata, dari sahabat Alqamah, sami'tuhu, aku mendengar beliau yaqulu, beliau berkata, la an uqrido rajulan marrataini, sekiranya aku ngutangi seseorang marrataini ping pindo, ahabbu ilayya min an u'tiyahu marrah, niscaya itu lebih baik bagiku daripada aku harus memberi hanya satu kali. Dan di sini memberi isyarat kepada kita pentingnya bagi kita untuk memberi pertolongan kepada saudara kita, walaupun pertolongan tersebut harus kita minta kembaliannya, karena memang kita tidak punya kecuali hanya sekedar mampu meminjamkan saja. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya beberapa ketentuan dalam hutang piutang. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi pertikaian. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan utang piutang, untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan. Sebab nyuwun sewu lho nggih, wong niku lek kadung masalah kok masalahe karo bondo, kadang dulur ora kenal dulure. Bener apa tidak salah? Kadang tonggo ora kenal tanggane, kadang konco lali karo balane. Dan ini kenyataan, ya. Sehingga dikatakan di sini untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak kalau seandainya harus masuk dalam masalah hutang piutang, maka mereka harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertamanya, mempersaksikan dalam hutang piutang. Kalau bisa mempersaksikan, maka usahakan persaksikan, ya. Atau di situ kalimatnya seharusnya bukan mempersaksikan, karena dalam masalah hutang piutang ini Allah Ta'ala memberikan 4 kategori dalam hutang piutang. Pertama ditulis, kedua dipersaksikan, ketiga percayanan, keempat dengan jaminan. Dan semua itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat nomor 282. Ayat nomor 282 dan 283. Saya bacakan dengan cepat dan silahkan nanti di rumah untuk dibaca ulang. Allah berfirman di sana, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubu. Jenenge utang harus disebutkan tentang temponya, kapan dia harus bayar. Aja sampai utang kapan nek membayar, ya sak wayah-wayah. Iki blai. Kalimat sak wayah-wayah iki blai. Harus ditentukan kapan pembayarannya, karena Allah Ta'ala berfirman ila ajalin musamma, harus ditentukan waktunya. Faktubuhu wal yaktub, harus ditulis, ya. Wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun yaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al-haq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Yang mendikte, yang menjadi tanggungan adalah orang yang punya tanggungan. Bahwasanya saya yang bertanda tangan di bawah menyatakan saya meminjam dari si Paijo, wong faizun kok, mulane gampang diutangi duit, ya. Si Paijo sekian, mudah-mudahan Allah memudahkan pembayarannya. Paimin. Siapa yang dikte? Yang punya
kagungan. Fal yumli lilladzi alaihil haq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i yang tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba syuhada idza matu wa la tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajali. Jangan bosan untuk menulis mbuh gede mbuh cilik yang yang menjadi media hutang piutang tersebut. Ini masuk sampe ini tak catet, kowe ora percaya ini karo aku. Masalah iki, tondo iki. Mosok karo aku ora percaya, ngono ndadak tok catet. Ngene iki masalah menungso ngene iki. Loh Allah saja lo mengatakan jangan bosan untuk menulis walaupun titik walaupun okay. Ya. Wala tasamu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubu. Anda bawa ditulis saling percaya. Pertama ditulis, kedua ada saksi. Ya, dua orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Artinya saksinya adalah dua orang. Lek gak ada dua orang, satu orang dan dua orang wanita. Atau dengan saling percaya-percayaan. Wa ashidu idza tabaya'tum wa la tu'darra katibun wa la syahid. Ning sing dadi saksi, sing dadi tukang nulis, aja trime yo renek. Aja napa? Trime yo renek. Apa meneh mburine trimo ora enek apa meneh mburine trim. Ya? Begitu dan seterusnya. Ya? Maka harus diberikan kepada mereka haknya. Apalagi apabila pengadilannya agak jauh. Pengadilannya agak jauh. Kono ge wayah manjing, ora sida manjing, mergo dadi saksi. Kayak kowe numpak mobil, kayak kono tok kon ngontel, kayak teko kono kowe ning warung depot, kayak kono tok kon ning pinggir dalan, kayak bayar dhewe. Ya, bar ngono suwene ora ditinggal lewat mburi. Mulih iki mung nendi to Pak Bos iki mong bablas. Trimo ora, amplop ora, kerto aji nggone ninggalne manjing ya ora. Kuwi ngono jenenge ora beneh. Perhatikan firman Allah, wala yudarra katibu wala syahid. Saksi ora oleh dimudaratne, penulis juga tidak boleh dimudaratkan. Tapi berikanlah kepada mereka sak pantese. Jenenge saksi dalam pembagian waris ya diwehi ketokan punten poncotan apa piye ngono. Begitu dan seterusnya. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah. Artinya enggak ngregani saksi, enggak ngregani penulis merupakan tindak kefasikan. Lho dawuh Allah lho, aku ora gawe-gawe. Ora kok aku mbelani karo sing dadi tukang saksi. Oleh ngono luwung golek tukang becak ning pinggir dalan 50.000 bablas. Loh. Saksi itu harus orang yang tahu kejadian. Ya, demikian. Karena Rasulullah SAW bersabda, ala misliha fashhad. Ketika ada orang ingin bersaksi, Rasulullah bertanya, kowe nyawang srengenge? Heeh. Deloken lek kowe iso nyawang masalah seperti sampean nyawang srengenge, silahkan Anda bersaksi. Tukang becak ning pinggir pengadilan apa ngerti masalah pon lan kliwone masalah. Ngerti kan? Walaupun lebih murah kategorinya. Kita teruskan. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kita teruskan. Satu ayat lagi kita baca. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safarin falam tajidu walam tajidu katiban farihanum maqbudhah fa in amina ba'dukum ba'dahu falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbah. Dalam perjalanan hutang piutang enggak ada saksi, perlu adanya jaminan. Fa in amina ba'dukum ba'dahu falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbah. Lek sing percaya, sing dipercaya harus fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Orang yang dipercaya harus memberikan amanah. Jarine tanggal sakmene ya tet.
Aja tanggal sakmene, ketika tanggal sakmene HP ini tok silent, nomor itu blokir, padahal saurunge bandino sampai elek panggah bolak-balik moronil pun bareng wis oleh-olehan nomornya diblokir. Sapa kuwi ning negara Angkadrojo kono lho, ning kene renek. Wa may yaktumha wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Kita teruskan. Jadi kita ulang lagi, dalam masalah hutang piutang, 1 ditulis, 2 dipersaksikan, 3 ada jaminan, 4 saling percaya. Dan itu semua ada formnya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Kemudian yang kedua, pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dengan mensyaratkan tambahan waktu pelunasan atau manfaat dari orang yang berhutang. Ini tidak boleh. Ya, aku nyilih duitnya Kang, piye, petungnya piye, ngerolasi apa piye. Napa maksudnya ngerolasi? 1000 balik ini 1200. Ya, dikatakan di sini peminjam, pemberi pinjaman maka tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan. Kenapa demikian? Karena tambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang atau dijanjikan dalam hutang piutang adalah masuk kategori riba. Perhatikan di situ, An Umarata Al-Hamadani qol sami'tu aliyan yaqul qala Rasulullah SAW kullu qardin, semua piutang jarra manfaatan, yang buntut manfaat, fahuwa riba, maka dia adalah riba. Semua piutang yang buntut manfaat maka dia adalah riba. Kita teruskan. Hal ini di bawahnya, hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Aku gak nyarat nih. Lah kono janjeni ora? Mulane tak sili padha. Walaupun lambemu ora nyaratne, ning kono janjeni, maka semua itu sama. Ya. Adapun masalah, adapun apabila tidak ada perjanjian untuk memberikan tambahan sebelumnya dan tidak adanya apa tadi? Dan tidak adanya apa tadi? Syarat, ya, tidak ada syarat, tidak ada janji. Janji dari singu tangi, lambene wong utangi ngono kuwi kadang ben gampang oleh utangan. Wis to, hitungane kerjasama ya ora apa-apa. Ora nyambut gawe kok kerjasama iki lho. Kerjasama kemangan. La ilaha illallah. Ya. Ketika tidak adanya apa tadi? Janji, ketika tidak adanya syarat, syariat memberi anjuran. Perhatikan, syariat memberi anjuran agar melunasi hutang dengan cara yang baik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis berikut. Pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qol kana li rajulin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang, ya, kana li rajulin, ada bagi seseorang, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas nabi, li menunjukkan hak, ala menunjukkan kewajiban. Berarti sing punya utang siapa? Sing punya utang siapa? Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi ya utang toh. Dibaca lagi dari awal, silahkan dibaca dalil yang membolehkan untuk berhutang. Adapun ayat sudah kita baca ya. Sekarang hadis. Dalam hadis halaman pertama, dalam hadis 1, an Aisyah radhiyallahu taala anha, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wadir'uhu, dan baju besinya, marhunatun, tergadekan, inda Yahudiyin, di tangan orang Yahudi, fi salasina sa'an, dalam 30 sa' min sa'irin, dari gandum.
Rasulullah menika nyuwun sewu lek blonjo keluargane memberikan belanja tahunan. Apa Mas? Tahunan. Jadi sekali belanja adalah untuk 1 tahun. Berapa beliau punya hutang? Salasina so'an, 30 so'. 1 so' itu 4 mut. 1 mut itu segini. 1 mut segini. 2 telapak tangan dijejerne, dipekipek, itulah 1 mut. Itulah 1 mut. Kira-kira apa mau ditimbang beras sak ini bobotnya pinten Pak Afnan? Mas Andi, pinten sing biasa dodol beras? Berapa Mas? Kira-kira beri standar atau tanganku? Standar kan? Umpama KCA ya sak nil. Berapa kira-kira? 3/4. Ya kira-kira begitu. Berarti 4 kali 3/4 berarti berapa? 1 sok 4 mut. Kalau 1 mutnya berapa? 3/4 kilo dikalikan 4 berapa? 3 kilo. Dan saya membawa sok dari kota Madinah, tak gowo keroyo-royo waktu pulang ya dari sana. Memang 1 sok itu tak timbang, beras renorno 3 kilo kurang begitu dan seterusnya ya. Walaupun maaf tentang sok itu banyak riwayat, ada yang membawa sok dan ada riwayatnya 2, sekian 2,4. Tapi ingat, memang tera ukur sok itu secara asal adalah pakai tangan. Ini 1 mut lek 4 kali berarti 1 sok. Sehingga memungkinkan terjadi apa? Perbedaan. Tapi ingat ya, kalau seandainya terjadi perbedaan, seandainya kita kembali kepada alat ukur yang Allah berikan kepada kita, itu lebih tenang. Adapun saya membawa alat ukur sok dari Madinah, maka ukurannya adalah 3 kilogram dari beras yang bervariasi. Legowo yo tak jajal, raskin yo tak jajal, sing enak yo tak jajal. KCO mek gulnil antara mendekati 3 kilogram. Sehingga yang aman 1 sok adalah 3 kilogram. Tapi bagi mereka yang punya alat tera ukur 2,4 gram dan ia ada riwayat, monggo, kita tidak memberikan beban lebih dari itu. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah SAW wafat sementara baju besinya tergadaikan di tangan orang Yahudi untuk hutang berapa sok? 30 sok. Berapa tadi? 1 soknya 3 kilo. Kalau kali 30 berarti berapa? Berapa kilo? 90 kilo. 90 kilo. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul ghurril mushajjalin wa semono. Untuk mendapatkan gandum 90 kilo beliau harus hutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena tidaklah tanda kemuliaan itu dengan mewahnya harta. Kadang Allah SWT memberikan tanda kemuliaan itu dengan cumpennya harta. Dan di sini beri faedah pada kita, bolehnya berhutang dengan tanda kutip ketika ada yang digunakan untuk jonggol. Lebih-lebih lagi jonggol itu sudah siap, maka dibolehkan. Jangan sampai kita bersikukuh pokoknya aku ra pengen hutang sementara anaknya keleleran. Sehingga kita ulang lagi, hutang itu kadang hukumnya wajib. Apabila kita tidak berhutang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam bahaya. Wong nek arep mati kejet-kejet, maka wajib berhutang. Ya, vonis dokter mengatakan ini harus operasi dan butuhkan sekian. Dan dokternya dokter terpercaya. Maka berhutang adalah dianjurkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dalil yang kedua,
tentang Rasulullah juga pernah berhutang dan menyebutkan bolehnya berhutang. An Abi Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran, bahwa Rasulullah SAW meminjam dari seseorang bakron, yaitu seekor unta jemaka, seekor unta jemoko, pedet lah istilahipun. Kembali kepada hal-hal yang dianjurkan dalam hutang piutang, halaman 2. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol kana li rajulin 'alan nabi sallallahu kana ana li rajulin kanggene seseorang 'alan nabi, dadi tanggungane Nabi sallallahu sinun minal ibili, satu jenis umur dari unta. Faja'ahu mongko teka wong sing duwe piutang dateng Nabi niku wau, yataqadahu nakih dumateng Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, atuhu bayaran. Fatalahum mongko para sahabat goleki sinahu umur sing cocok, jenenge utang pedet balekne pedet. Falam yajidulahu, maka mereka tidak mendapatkan. Duh Rasulullah niki entene umure gegeden kabeh. Ya. Illa kejaba sinan sing umure fauqahan dhuwure. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, atuhu wehno walaupun umure dhuwure. Faqal aufaitani aufallahu bika. Orang tersebut ketika dibayari luweh api, lalu ia mengatakan, wahai Nabi Muhammad, sampean memenuhi hakku, mudah-mudahan Allah memenuhi hakmu. Ini yang dianjurkan bagi orang sing dibayari utange, hendaklah ia mendoakan bagi orang yang amanah. Apa doanya? Engkau telah memenuhi hakku, mudah-mudahan sampean hakmu juga dipenuhi oleh Allah. Karena ingat, membayar hutang adalah sesuatu yang diperintahkan dan dia adalah kewajiban. Ya, kita teruskan. Qala Nabi sallallahu Nabi dawuh, inna khiyarakum, sak temene pilihane sampean ahsanukum qada'a, sing paling bagus nggone bayar hutang. Siapa manusia terbaik? Manusia yang terbaik ketika dia harus bayar hutang. Wallahu taala alam. Ini yang pertama. Dalil kedua, An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah qal, ingat, membayar hutang lebih banyak, lebih baik dari apa yang menjadi tanggungannya adalah sesuatu yang dianjurkan dalam tanda kutip ketika tidak ada perjanjian sebelumnya, ketika tidak ada syarat. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah qala, ataitun nabiyya sallallahu, aku sowan dumateng Nabi, wa huwa lan panjenengane iku fil masjid, wonten masjid. Qala Mis'ar dawuh, urahu qala duha, saya memandang waktu itu adalah waktu duha. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, sholli rakaataini, hi Jabir salat tasik 2 rakaat. Dan di sini beri faedah kepada kita, bolehnya nagih hutang neng masjid. Bolehnya nagih hutang temu di masjid. Kenapa? Jabir datang kepada Nabi, waktu itu Nabi di masjid, tujuannya apa? Nagih hutang. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW ketika melihat Jabir datang, Rasulullah tetap menganjurkan untuk sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Artinya, walaupun segera membayar hutang itu dianjurkan, namun juga lebih dianjurkan memberi kesempatan kepada orang yang datang untuk nagih hutang agar bukan hanya keuntungan harta yang akan dia dapatkan, namun keuntungan kesempatan melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Subhanallah, tulan nilai marang wong sing soleh, masya Allah, barang-barang iso oleh. Orang mek guru oleh duit tok ning ya oleh ganjaran barang. Mulane wong sang soleh kumpulono. Ya ta? Dadi lek golek maratuwa ya sing jenenge kang soleh. Ora mek guru dikumpuli bendino awar. Ya ta? Kita terusaken. Ya, demikian. Ketika Rasulullah SAW menyuruh dia untuk salat 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid,
Jabir mengatakan kana li alaihi dainun, kana ono lihaku alaihi dadi tanggungane Kanjeng Nabi dainun utang faqadoni mongko Rasulullah SAW nyaur aku utange wazadani lan Rasulullah paring tambahan. Jadi satu ada nas dari lisannya Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam bayar utang. Yang kedua, prakteknya Nabi dalam masalah unta dicarikan yang lebih tua dan tidak apa-apa dibayarkan. Dalam bayar duit, karena hutangnya Rasulullah kepada Jabir ini adalah hutang harganya unta yang belum terbayarkan. Maka Rasulullah SAW bayar hutang dengan duit dan ditambahi. Dalam riwayat lain, setelah ditambahi Jabir ngalih, diceluk, "Bir Jabir, ini gawanan untamu neh." Jadi Masya Allah, bolehnya seseorang yang niatnya untuk memberi tapi modelnya jual beli terlebih dahulu. Seperti Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah, kedekatannya dengan para sahabat luar biasa. Kedekatannya pada para sahabat luar biasa. Karena nyuwun sewu, ndak setiap orang sing diwehi nyoh nyel niku gelem nompo. Saya ulang lagi, tidak setiap orang sing diwehi nyel nyoh niku gelem nompo. Kejaba lek dol tinuku sik ya monggo. Ketika sudah menerima harganya, kemudian dikembalikan barangnya, itu lebih ringan daripada harus diberi duit. Wallahu ta'ala alam. Kita terusakan. Saksi dalam hadis ini adalah Rasulullah SAW ketika membayar hutang, Rasulullah bayar hutang dan menambah. Rawahul Bukhari. Ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qol atarajulun, datanglah seseorang an Nabi sallallahu dumateng Nabi yas'aluhu, bertanya kepada Nabi. Ada seorang datang kepada Nabi kemudian bertanya. Lalu Rasulullah tentunya menjawabnya. Fastaslafa lahu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pinjam hutangan kepadanya. Bolehnya seorang guru utang yang muridnya. Ojo banter-banter. Pak iki sanguku kurangi, maharin jaluke sakmene. Piye iki? Boleh? Rasulullah lo utang yang murite, maka boleh. Ayo kita teruskan. Fastaslafa lahu Rasulullah SAW alaihi atasnya syatru wasak, separuh wasak. Satu wasak 60 sok. Berapa satu wasak? 60 sok. Kalau separuh wasak berarti berapa? 30 sok. Ya. Karena perlu diketahui namanya bahan makanan di zaman Rasulullah SAW itu biasa dijual belikan dengan cara takaran. Ya, lek mai dhewe zaman dhisik ya ngono lho, beras ki sebathok, rong bathok. Sik kelingan to, zaman kula mawon nggih bathoke mbok golek dodol. Ya, begitu dan seterusnya. Dhuwure bathok jenenge rantang, dhuwure rantang jenenge rinjing, kancane rinjing jenenge blek, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Satrawasak fa'atahu iyyahu. Lajeng tiang niku wau paring dumateng Rasulullah. Berapa? 30 wasak. Karena 30 sok. Karena dia adalah separuh wasak. Satu wasak berapa tadi? 60 sok. Wa qala nam. Faja'a, maka datang ar-rajulu, orang tersebut. Siapa orang tersebut? Siapa orang tersebut? Yang ngutangi kepada Nabi. Faja'ahu, monggo teko sapa wong ar-rajulu, wong niku wau. Yataqadahu nagih, fa'atahu, mongko Nabi paring wasakon sak wasak. Utangnya pinten wau? Separuh wasak. Nyauri Nabi pinten? Sak wasak. Utangnya pinten? 30 sok. Nyauri Nabi pinten? 60 sok. Ya. Wa qala lan Nabi pak samparing dawuh, nisfun laka qadaun, separuh wasak laka milikmu, qadaun sebagai napa wau sing separuh? Nyaur utang.
wa nisfun lan separo laka kanggemu nailun min indi tambahan dariku. Boleh? Itulah Rasulullah SAW. Dalam artian ketika tambahan itu tidak disyaratkan, tidak dijanjikan, maka sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam bayar utang. Rasulullah lek dawuh ngono ki ya sumbut karo dawuhe, ora mek guru ngomong tok ning enek buktine. Kita terusaken. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala atarajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tadi. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di situ dari awal sampai akhir tak garis tebal biar Anda perhatian. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lan ono utawi nabi iku ma'rufan kasmur kondang bi husnil qadai kelawan baguse nyaur utang wa ma'adzalika sartane kuwi lam yakun irqaduhu muharraman wala makruha, ora enek barang sing diutangi kalih Kanjeng Nabi merupakan sesuatu yang haram, tidak juga yang makruh. Apa maknanya? Walaupun Nabi selalu memberikan lebih, namun karena dia tidak ada janji dan syarat, maka itu bukanlah sesuatu yang haram, bahkan bukan juga makruh, tapi dia adalah kebaikan, bukan riba. Paham? Kita teruskan. Kemudian selanjutnya, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Ini harus ditanamkan di hati wong sing arep utang. Nawaitu aku arep nyilih, pasangan niat iki. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam kala panjenenganipun dawuh, man sapane wonge akhadha sing jipo amwalane si bandane menungso, yuridu dheweke karepne ada aham balekne nyaur, adallahu anhu, Allah taala bakal memudahkan nyaur darinya. Ning enek niat pengen nyaur. Waman lan sapane wonge yuridu akhoda sing jipo bandane liyan, yuridu itlafaha, tujuane karepe pengene tak kletak ora bakal tak bah. Untung aku. Untung piye? Aku berhasil. Berhasil apa? Nyilih. Lah terus lunga. Lah memang welut tok. Ya? Jenenge welut ora kok pengen enek niatannya nyaur, ya. Waman lan sapane wonge akhadha sing njupuk bandane liyan, yuridu itlafaha, tujuane ngentekne ngludesne, atlafahullah, Allah taala bakal ngludesne dheweke. Kula badhe tanglet wong sing diopas saputis diutangi niku sing remuk apa sing utang sing remuk? Wis to sawangen. Memang janjine Rasulullah, dawuhe Rasulullah niki hak. Wong kok utang niate nyaur gampang, mbuh carane mesti enek carane. Ning wong utang niate ra nyaur dadal dual. Sehingga jenenge rezeki ini wis enek tulise. Diutang ono piro, diopas apusono, lek kelambi niku kelambine sugih ya ora bakal kalong bandane. Nggih. Sehingga ojo sampai enek niatan elek. Karena semua niat kejelekan tersebut dan makar itu tidak akan kembali kecuali atas dirinya sendiri. Poin B sudah kita baca, poin E. Bersegera melunasi hutang. Bersegera melunasi hutang. Hal tersebut adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya,
Innallaha sak temene Allah ya'murukum mus perintah ing sliramu kabeh antu adul amanati supaya memberikan amanah ila ahliha kepada yang bersangkutan. Dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 282, ketika sudah dipercayai kayak sing ngutangi wis percaya-percoyonan, sak lembar yo renek, sak sret tulisan yo renek, saksi yo renek, jaminan yo renek, Allah Ta'ala dawuh fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Fal yu'addi mongko supaya ini memberikan alladzi utumina wong sing dipercaya amanatahu ing amanate wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah ia bertakwa takut kepada Allah. Artinya bahwa membayar hutang itu hukumnya wajib, sehingga melaksanakan kewajiban sesegera mungkin adalah sesuatu yang diperintahkan. Dalil pertama. Dalil kedua, juga berdasarkan firman Allah Ta'ala Quran surat Al-Maidah ayat pertama, Allah Ta'ala dawuh ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu wong akeh sing padha iman, aufu penuwono bil uqudi kelawan semua transaksi. Semua transaksi adalah wajib untuk dipenuhi, dan termasuk semua transaksi tersebut transaksi hutang piutang. Termasuk transaksi hutang piutang adalah isi di dalam transaksi hutang piutang tersebut, termasuk di dalamnya kapan dia harus bayar hutang. Ya, ini dalil kedua. Dalil ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu dawuh lau sekirane kana ono li milikku. Perhatikan, hadis ini tolong dibaca dan diulang-ulang dalam pembacaannya dan dipahami dengan baik, khususnya kangge wong sing duwe utang. Lau sekirane kana ono li kanggeku mislu Uhudin sak gedene Uhud dahaban rupane emas. Sak gedene gunung Uhud emas, kathah napa kuwatah? Gelegere gunung Uhud, sing diarani gunung Uhud ora kok namung sing metungul tok, tapi termasuk sing mancep. Sebab gunung niku bangunannya Allah Ta'ala, sing Allah Ta'ala ndadekne sebagai pasak. Segajarane pasak sing mancep luwih dhuwur tinimbang sing metungul sing ketok. Niku apabila dikatakan pasak. Ya. Demikian. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku memiliki sebesar gunung Uhud berupa emas, lasaroni yakti ndadekne seneng aku Allah tamurro supaya ora luweh alaya ing atase ingsun salah satu layalin saking telung dino wa indi lan di sisiku minhu saking emas kuwi mau syai'un ci ono sisane illa kejaba syai'un arsuduhu sesuatu sing tak siapne lidaini kangge bayar utang. Niki Rasulullah niku lek pas sedekah, sedekahe Rasulullah padha karo sedekahe wong sing ora wedi melarat. Pripun maksude? Bondo sing enek lek perlu dientekne nggih sedekah. Umpama disisakne niat nggih bayar utang. Artinya apa? Membayar utang lebih didahulukan daripada sedekah. Masnya pokok ngono, Mas. Bayar utang lebih didahulukan daripada sedekah. Nyapa, Mas? Kenapa bayar utang kok lebih didahulukan daripada sedekah? Bab nyuwun sewu, enek wong sing masyaallah pediti prenges ngalor ngidul plak poh jan dermawan tenanan. Bakno utange sak detek sak pengawe. Ini salah. Betulnya apa? Namanya membayar hutang harus didahulukan. Kalau sudah mendekati deadline-nya maka harus disiapkan sedini mungkin. Perhatikan Rasulullah, lek aku duwe sak gedene gunung Uhud ndak bakal kusisakan kecuali tak sedekahkan. Umpama sing tak sisane nggih bayar hutang.
Kenapa kok mendahulukan bayar hutang? Karena bayar hutang itu wajib, adapun sedekah hukumnya sunnah. Adapun sedekah hukumnya sunnah. Ingat, bayar hutang ku wajib. Apa maknanya wajib? Lek jenengan bayar hutang, ora kok jenengan. Kula ora diutang kok Pak, kok pangotok duting-duting. Lek jenengan bayar hutang tujuane nglaksanane perintah ya Allah, berarti sampean ora ana wonge. Berarti sampean oleh ganjaran wajib padha kalau oleh ganjaran wajib salat. Dan ini yang kadang bahkan sering absen dari kaum mukminin sing penggayane utangan. Ya, apa yang absen? Ndak ngerti lek mbayar utang niku judule wajib dalam formnya. Masuk dalam form yang wajib. Sehingga dia harus didahulukan. Bahkan daripada sedekah pun dia harus didahulukan. Ya, sehingga harus diyakini ketika ia bayar utang tujuane nglaksanane perintah ya Allah, dawuh Rasulullah, dheweke bakal oleh ganjaran. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Seperti dia bersegera ndak pengen telat sholat jamaah, kudune saja sampai sampean ngolor-ngolor bayar utang. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Kita terusakan. Jadi Rasulullah SAW dalam mempersiapkan untuk membayar utang betul-betul, ya, sehingga tidak patut bagi kita sing jarine ngaji dewe suwi, jarine ahlus sunnah, jarine salafi pisan, kayak ngalor ngidul kelambine juban. Dadak ngalor ngidul ngetan ngulon tujuanin dempel wong sing rada longgar arepe golek utangan, lek wis oleh utangan pindah tempat liya. Ini musibah. Ini musibah. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Membayar hutang adalah wajib, sehingga bersegera membayar hutang adalah keharusan. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman, karena hal ini termasuk bagian dari memenuhi hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si peminjam, karena akan memperparah keadaan dan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. Lek sajaane game ora enek ya ngomong bares. Ngomong apa? Bares. Ngomong terus terang. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qol panjenenganipun dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu sampun paring dawuh, matlul ghani ngulur-ngulure wong sing duwe iku zulmun, kezaliman. Sebagian wis arepe mbayar utang, duwite ya wis enek, wektune ya wis mepet. Ajane kok eman dibayarne, sik tak olore, tak gaene bisnis, pebisnis, wa ma adraka ma bisnis. Dadak tekon doto ngeselong. Niku mungkin apa sering terjadi? Oh jenenge bisnis. Ya, maka jadilah seperti Rasulullah. Wong niku konaho eneke sajane longgar gendang disi. Gendang disi sehne nggih bayar utang. Itu namanya etikot yang baik. Ya, wallahu taala alam. Kita teruskan. Matlul ghani nundane wong sing longgar, zulmun, kezaliman. Ya, sehingga wajib bagi mereka yang sudah tiba saatnya untuk membayar hutang. Kemudian memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dan dalam melunasi hutang setelah jatuh tempo, dan memberi tangguh bagi orang yang mengalami kesulitan
hukumnya wajib. Ini adab dan etika yang kaitannya dengan orang yang menghutangi. Di samping pertama bagi yang berkaitan dengan orang yang menghutangi, janganlah ia berharap manfaat kecuali berharap pahala di sisi Allah. Sehingga nggak boleh mencari tambahan, ngrolasi ra oleh, lek nyolasi yo ra oleh. Ya nyapa kok ora oleh, wong kacek titik lho. Kan yo rapet to mestine. Masalahnya adalah semua manfaat efek piutang adalah riba. Ya. Kemudian hal yang berkaitan dengan orang yang menghutangi juga, apabila orang yang bersangkutan berhutang itu benar-benar tidak mampu mengalami kesulitan dalam membayar hutang, dan kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan adalah teman-teman wong temen. Napa Mas? Teman-teman wong temen. Wong temen niku prejengane tok, disawange ketok lho. Wong temen niku napa? Prejengane tok, disawange ketok. Ya, demikian. Dikatakan di sini, apabila demikian kenyataannya, maka orang yang memberikan pinjaman dianjurkan untuk memberi tempo. Dan ingat, memberi tempo hukumnya wajib. Jangan sampai ketika yang berhutang, yang bersangkutan raisen bayar, sehingga kau jadikan kesempatan di balik kesempitannya. Tok tekani en kolektormu, tok gasak ning dalan, tok rampas. Ingat, MK telah memutuskan bahwa Anda tidak berhak merampas. Memang syariat nggak membolehkan merampas. Ya, kita teruskan. Dan dianjurkan untuk membebaskan bila memang terlihat tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Napa Mas? Lek sulit tenanan, tundanan. Lek sajane enek sing diarep, ning lek umpama tok sawang diarep-arep po sampai tahun dal, kayak iki tahun alipe urung mlangkah, ora bakal duwe duit dingin nyaur, sehingga tok entenono sampai kejura bakal kesaur, maka dianjurkan untuk membebaskan, mensodakohkan, dan itu lebih baik. Sebab tok entenono paling oleh mek pira. Lek tok sedekahne ganjarane luwe gede. Ya, perhatikan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in lan ing yen to kana ana zu usratin sing utang wonge sulit, istilah klambi diperes wis garing ora enek banyune, apa meneh duwite, walaupun jenenge duit lah ya garing to ya. Banyu renek, lengan renek, apa meneh kok duwite, ya. Dintenono tahun dial ora bakal metu. Oke, tahun alif kapan teke urung genah. Ya, demikian. Fanadhiratun mongko tundanan ila sampai maisarah, sampai longgar. Ning lek game niku kok sajaane ora bakal longgar. Wa anta sadaku lan sekirane sampean sedekah ne iku khairun lakum, luwih bagus kanggene sampean, ing kuntum ta'lamun, lek kowe ngerteni manfaate sedekah. Sebab tok entenono ya ora mungkin. Nomor loro, seandainya kowe sedekah ya ora botan, sebab bandamu ya jik nyampar
nyandung. Bondole akeh ya ngono lho carane ngungkapne. Pating leseh melaku tidak melangkah-melangkah nyampar nyandung. Ya, begitu dan seterusnya. Maka kita ulang lagi, dianjurkan bagi yang diberi kelonggaran oleh Allah untuk memberi kelonggaran, atau seandainya memungkinkan maka dianjurkan bahkan untuk bersedekah. Terakhir, hal yang berkaitan dengan orang yang memiliki piutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran atau lebih baik bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panjenenganipun dawuh kana rajulu ana wong jaman dhisik yudayinun nasa sing penggayane tukang ngutangi menungso. Bab nyun sewu dodolan zaman now lek ora karo ngutangi payu ora ya payu ning ora iso banter pelayune. Ya, dodol esnya dadak ndeleh. Nglemeki istilahnya, ya. Begitu dan seterusnya. Dodol opak ya ngono. Kira-kira telung black baru dibayar sak black. Begitu dan seterusnya. Dikatakan di sini, kana rajulu yudayinun nas. Ana wong sing penggane ngutangi. Fakana yaqulu mongko dheweke ngucap, lifatahu marang pembantune idza ataita muksiron. Lek sampean ngliwati wong sing sulit gek wayah nyaur utang, fatajawaz anhu mongko ndang liwato, ora usah token ndek. Sampeyan ngerti wonge temen tenanan warung ini wau ning nyatune yo ora enek sing arep dingge nyaur wis to liwatono sajane kowe liwat sajane kok mandek engko isin dheweke ora iso nyaur wong niku lek temen ora iso nyaur niku isin ya sehingga menutupi saudaramu dengan ngliwati itu sesuatu yang dianjurkan. Ya, watajawas andu liwatono ae. La Allah muga Allah ya tajawazu anna besok ning akhirat ngliwati awake dhewe. Dosane awake dhewe ra karuan ta ya. Lek umpama kabeh ditakokne iki piye, iki piye, iki piye, lah ya remuk sampean. Tapi orang tersebut kata Rasulullah ketika ia bermuamalah dengan manusia, ia berusaha melonggarkan, ia berusaha memaafkan, ia berusaha seakan-akan tidak memiliki harta yang tersisa di situ. Seandainya orang yang bersangkutan benar-benar tidak memiliki. Dengan harapan mudah-mudahan nanti di yaumul hisab Allah Ta'ala melewati kita sehingga tidak menanyakan semua tanggungan kita berubah dosa dan kesalahan. Subhanallah, indah orang ini. Dan inilah kecerdasan yang sebenarnya, mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang sebaliknya. Qal Nabi dawuh falaqiyallaha mongko dheweke ketemu Allah Ta'ala ing akhirat fatajawaza anhu sehingga Allah melewatinya, Allah memaafkannya, Allah tidak menghisap semua kesalahannya. Inilah keutamaan orang yang menghutangi dan memberikan kelonggaran dan membebaskan kepada mereka-mereka yang benar-benar dirasa tidak mampu untuk membayar, sementara kejujuran itu ada, amanah itu memang ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Selanjutnya, tidaklah kita kecuali berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menganugerahkan rezeki yang halal bagi kita, dan menganugerahkan amal yang diterima, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bebaskan semua kita dari hutang yang membelenggu, dari kehinaan di hadapan musuh-musuh kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi semua apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.